misalnya yang sudah bersuami kita panggil istrinya, gitu, kita panggil, tolong dolok ini sudah mau keluar, sudah siap kita bentuk, tolong ini namanya dijaga dulu lingkungannya, dijaga dulu sementara. Biasanya pemulihannya itu berlangsung selama 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Biasanya kalau 2 bulan tuh dia sudah oke, setelah hampir 6 bulan dia sudah 6 bulan setelah rehab dia sudah fix, sudah nggak pernah, misalnya sudah bagus dalam pengawasan, mungkin ya insya Allah dia sudah bisa kembali ke masyarakat, sudah bisa berfungsi secara benar, dan juga sudah bisa memulai pekerjaan dengan baik. Nah, inilah mungkin tugas kalian sebagai mahasiswa ya. Kalau misalnya seandainya ada teman kalian di kampus yang ternyata sudah rehab, dia sudah selesai masa pasca rehab pemulihan 6 bulan, ayo rangkul dia, ajak dia, kalau misalnya ikutin dia. Mungkin kalau misalnya kalian tahu, jangan dibenci. Kalau misalnya kalian masuk dalam kalian bikin kegiatan gitu, ajak aja dia untuk nimbrung jadi seksi apa seksi apa gitu yang bisa bantu kalian. Nah, niscaya kalau misalnya seperti itu, dia semakin banyak kesibukannya, semakin banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan, otomatis dia sudah nggak kepikiran lagi untuk nyoba-nyoba namanya narkoba seperti itu. Paham ya? Adalah tugas mahasiswa itu pasti berat banget kalau misalkan nemu teman kalian yang seperti itu. Diperlukan kepercayaan ini, diperlukan namanya PD. Soalnya banyak nih mahasiswa ternyata tuh dia takut takut juga, tahu temannya kayaknya pernah jadi narkoba, dia malah takut deketin, padahal dia sudah pulih, sudah siap kembali, tapi kalau misalnya nggak dikasih kesempatan ya gimana, pasti ya dia bakal terjerumus lagi. Itulah tugas kalian untuk merangkul agar dia nggak terjerumus lagi seperti itu. Paham ya? Oke, paham? Baik, Ibu, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Ya, terima kasih Mbak Maria. Selanjutnya, Ibu Ida. Ya, selanjutnya mungkin Mas Nur Wahyu atau Mas Coin. Halo. Ya, silakan. Halo. Ada Bu Safri. Ya. Terima kasih atas waktunya kepada panjenengan semua. Saya Wahyu dari Stikes Majapahit Mojokerto, dan alhamdulillah tadi kota saya Mojokerto tersebut oleh Bu Safri sebagai tapi di tolnya kok ya. Aman. Iya. Ada beberapa pertanyaan dari saya, tapi saya juga mohon izin untuk menyampaikan statement atau pandangan pribadi saya. Boleh, Bu? Boleh, silakan. Yang pertama, tadi Ibu di awal-awal menjelaskan tentang persentase pengguna narkoba, penyalahguna narkoba yang terbesar. Nomor 2 adalah mahasiswa atau pelajar setelah karyawan. Nah, pertanyaan saya, tentunya panjenengan selaku BNP Jatim atau BNN lah, punya data apa sebab yang menjadikan mahasiswa itu sebagai pengguna terbesar. Karena kalau kami atau kita belum tahu sebabnya apa, lantas tentunya belum bisa melakukan penanganan yang tepat. Itu yang pertama. Karena seorang mahasiswa atau pelajar itu kan daya kritisnya tinggi, Bu. Di samping itu ketika lulus SMA, itu masa labil. Jadi kita atau mereka masih mencari jati dirinya. Nah, ketika mencari jati dirinya tersebut, pengaruh yang terbesar adalah lingkungan. Nah, jadi, tentang tema hari ini yang kita bahas adalah penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya pendidikan ngapunten Bu, dari materi yang panjenengan share tadi, yang Anda share, lebih banyak condong kepada efek negatif yang ditimbulkan setelah menggunakan narkoba. Memang tujuannya seperti itu, karena agar mencegah. Tapi kalau mindset mahasiswa atau mindset seseorang justru akan menimbulkan rasa penasaran. Sebenarnya narkoba itu gimana sih? Seharusnya kita harus imbang antara manfaatnya itu narkoba itu sebenarnya apa, kok diciptakan, dan efek penyalahgunaannya itu apa. Bukan masalah tentang narkobanya, tapi yang perlu kita jadi garis bawahi adalah kata penyalahgunaan agar tidak sampai salah guna. Itu.
Pertanyaan yang kedua, apakah ada wadah duta anti narkoba bagi mantan orang yang masuk rehabilitasi? Halo Bu? Halo, iya, halo. Apakah ada seperti itu, Bu? Jadi orang yang keluar setelah direhabilitasi, kemudian mereka dijadikan duta. Karena kalau menurut saya, kalau pandangan saya pribadi dari penjelasan Ibu tadi, justru mereka orang yang sebagai alumni panti rehabilitasi BNN, ketika sebelum keluar terjun ke masyarakat, seharusnya mereka dibekali untuk menjadi duta anti narkoba di masyarakat. Justru dia merasa bangga. Setelah dia melalui masa sulit, masa hitam dengan mengkonsumsi narkoba, ternyata masuk BNN, dia malah dihargai sebagai duta. Itu akan menimbulkan stimulus atau efek percaya diri yang sangat besar. Dan ketika dia terjun ke masyarakat, dia harusnya pandangan saya harusnya ada komunitas duta anti narkoba yang mereka asli dari panti rehabilitasi. Karena dia akan begitu cerita ke masyarakat, ceritanya akan dari dalam hati. Dan cerita yang dalam hati akan tidak bisa dipatahkan oleh logika, karena rasa ketemu dengan rasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya kepada Ibu. Oke, terima kasih atas statementnya. Saya mau menanggapi ya untuk yang masalah duta. Sebenarnya sebenarnya sih kami di BNN itu ada sih, kita memang ada pemilihan duta ya, duta anti narkoba, yang dimana bisa diikuti oleh semua kalangan mahasiswa. Biasanya kita mahasiswa, dan kita tuh nggak menutup kriteria apa dia pernah jadi pecandu ataupun dia murni pure, enggak. Yang jelas biasanya kriteria pemenang di duta kami itu yang dia tuh kreatif, inovatif, dan bisa menciptakan atau membuat program-program pencegahan narkoba yang di lingkungan sekitarnya, itu seperti itu. Dan kita nggak menutup untuk apakah dia itu pecandu apa enggak. Nah, terus kalau misalnya yang tadi Mas Nur Wahyu bilang, gimana kalau misalnya seorang pecandu itu dijadiin duta? Sebenarnya di BNN itu juga ada seperti itu. Jadi yang keluar biasanya yang keluar jadi pecandu itu dia itu bisa apa namanya, ya kebanyakan mereka itu nggak jadi duta tapi jadi namanya konselor juga, konselor ex addict. Itu ada yang seperti itu. Ada namanya komunitas pekerjaan. Jadi namanya konselor ex addict, di mana mereka itu yang konselor itu ya nanti yang bekerja bisa juga kerja tempat kami, kerja di BNN, melamar kerja di BNN jadi konselor ex addict, yang dimana tugasnya adalah untuk membina adik-adik rehabilitasinya, maksudnya klien-klien rehabilitasinya, klien rehabilitasinya di tempat kami. Jadi yang dimana agar tujuannya si klien ini bisa lebih gampang. Jadi biasanya kalau misalnya diomongin sama rekan-rekan, aku juga dulu anu kok pernah pakai gini, jadi kamu gini, jadi pas dia bisa lebih nerima. Itulah tugas konselor ex addict. Nah, biasanya itu juga pekerjaan yang bahkan dari konselor kami pun tuh juga akhirnya dia bisa membuka lembaga yayasan sendiri, lembaga kayak dan banyak sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang tergabung dalam konselor ex addict seperti itu. Dan akhirnya konselor itu yang akhirnya yang sering ex addict itu yang sering kami undang untuk kayak jadi pembicara, rawat jalan kami, itu tugas mereka seperti itu. Jadi banyak kok. Jadi nggak mulu-mulu harus jadi duta sih. Soalnya karena biasanya kalau duta itu cenderung aslinya sih itu ya, emang duta itu memang buat semua itu ya, buat semua kalangan. Tapi sekarang saya pribadi kesannya sekarang juri duta itu malah mencari yang benar-benar kayak cang beratnya, itu yang mungkin yang pendapat saya pribadi itu agak saya agak kurang setuju dengan juri seperti itu. Tapi mungkin ada pekerjaan lain, ada kerjaan sampingan lain, kalian bisa menjadi namanya konselor ex addict, tergabung dalam komunitas, dan mari kita sama-sama saling sharing agar bisa saling menguatkan terhadap
rekan-rekan yang baru aja kita rehab menjadi pecandu narkoba seperti itu, paham ya? Halo? Halo, ya Bu. Halo? Ya sebenarnya poin, halo? Ya, ya. Ya. Poinnya ya itu yang ingin saya gali dari Ibu adalah apakah mereka para mantan pecandu narkoba itu dijadikan sebagai konselor, ya itu istilah. Ya, kita juga juga menyematkan itu juga ada namanya penghargaan namanya agent of change juga, jadi mereka juga bisa, jadi ada namanya penghargaan di mana para ex konselor ex edik ini bisa membuat inovasi gimana sih ngasih treatment ke para klien kita agar mereka bisa menerima rehabilitasi kami. Biasanya kan di tempat rehab kami itu si klien ex-addict ini yang bekerja di awal-awal. Biasanya di awal-awal itu kan orang yang klien rehab itu masih dalam masa denial tinggi, jadi masa penyangkalan tinggi. Oh aku nggak kenapa, aku ngapain sih sampai orang tua membawa aku ke rehab? Aku sudah sembuh kok, harus aku. Nah itu disinilah pekerjaan konselor ex-addict yang kita kerahkan. Ayo tolong yakinkan dia dengan pengalaman yang kamu punya. Dan itu juga pekerjaan yang sangat bagus sekali menurut saya karena bisa memberikan motivasi terhadap klien-klien yang baru saja kita rehab seperti itu, paham ya? Oh ya, tadi kamu Anda Pas Nurwahid juga menjelaskan tentang narkoba, kita hanya makan tentang penyalahgunaannya, dan memang sih itu juga ide yang bagus, menurut saya. Memang selama ini kami di BNN itu kebanyakan memang kebanyakan untuk ngasih tahu tentang itunya ya, tentang bagaimana dampak negatifnya. Soalnya kita lihat di masyarakatnya ya, kita lihat di masyarakat, masyarakat itu nggak semuanya bisa merespon dengan baik, bisa merespon maksudnya nggak semuanya kritis ya, nggak semuanya kritis. Dibilangin sudah pasti dibilangin nggak boleh, tetap masih aja ada yang lakukan. Karena itulah mungkin dalam penyuluhan di program kita di BNN penyuluhan narkoba lebih banyak kita tekankan ke efek negatif, karena narkoba yang positif pun kayak morfin itu pun hanya digunakan kalangan terbatas. Jadi program kita rasa ya udah kita jelasin aja yang negatif biar mereka tuh gak banyak yang mencoba seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang berdalih, oh saya pengen pakai narkoba ini kan saya pengen narkoba jenis morfin supaya menghilangkan rasa sakit, itu nggak bisa seperti itu. Jadi lebih banyak programnya ke yang negatif saja seperti itu, paham ya? Iya, ya, itu tadi yang ada satu yang poin yang belum terjawab, Bu. Apa sebab atau dari penelitiannya BNN? Oh ya Mas, sorry. Itu ya. Ya. Itu yang perlu. Ini memang saya dikasih data, tapi menurut saya ya, ini menurut kami juga pernah merumuskan dalam diskusi kenapa sih banyak mahasiswa kaum muda, kita nganggapnya kaum muda ternyata juga masih banyak. Mungkin kalian berpikir mahasiswa itu kritis, tapi juga ada mahasiswa yang kritis. Ya gimana yang mereka hanya ikut alur, let it flow aja, terus misalnya gampang terpengaruh, apalagi kalian mahasiswa itu atau remaja itu adalah masa di mana menemukan jati diri, di mana semuanya pengen dicobain, terus juga kalau misalnya kena masalah sedikit dia tuh masih susah untuk penyelesaian masalahnya hingga akhirnya kena narkoba, hingga akhirnya makin narkoba. Nah dari situlah dirasa mereka mencari pelampiasan menggunakan narkoba seperti itu, karena coping stress itu kayak tingkat penyelesaian masalah mereka yang masih kurang, terus juga mereka juga masih gampang terpengaruh, terus juga kayak gampang terpengaruh dengan teman-teman sekitar, diajakin temannya, ayo kamu nyoba barang ini, mau. Terus juga mahasiswa tuh orang juga yang kaum muda tuh juga nggak kaum muda itu adalah kaum yang nggak terima lah, nggak mau dianggap enteng. Jadi kalau misalnya dibilang cupu dikit aja pasti mau ya, pasti tertantang, akhirnya dia nyoba. Nah seperti itulah kita anggap, karena itulah penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa masih banyak, karena jiwa mereka yang masih pengen coba-coba, mereka yang masih belum bisa kita anggap belum dewasa dalam melakukan penyelesaian masalah, hingga akhirnya mudah untuk diselipin hal-hal yang negatif. Itu paham ya? Ya. Ya Bu, sudah waktunya tinggal 5 menit Bu.
Oke, terima tiga yang itu. Ada lagi yang mau nanya? Ya, mau satu lagi nggih, Bu? Mungkin dari Mas Kudus atau Mbak Irenius, silakan. Ini saya, Bu. Ya, ya, Saya silakan. saya mahasiswa. Oh, ya, silakan. Irenius Sibori, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Nah, yang saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, apakah akar utama dari penyalahgunaan dan penyebaran narkoba ini? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, narkoba merupakan masalah internasional, bukan hanya nasional saja. Nah, pertanyaan saya, apakah sejauh ini BNN sudah menjalin kerjasama dengan badan narkotika dari internasional seperti itu untuk menghadapi persoalan narkoba ini? Terima kasih, Bu. Oke. Akar utama dari maraknya penyalahgunaan narkoba, mungkin dari saya bisa simpulkan ada dua masalah utama. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan kedua adalah faktor stres penyelesaian masalah seperti itu. Jadi kita lihat kalau faktor ekonomi itu seperti ini. Saat ini kan kita tahu kalau misalnya harga-harga narkoba itu mahal. Kalian tahu kalau misalnya harga sabu-sabu itu 1 gramnya itu yang paling murah 1 gram ya. 1 gram itu bisa jadi sampai 700.000. Bahkan lebih mahal daripada harga emas per gram. Sedangkan harga ekstasi aja 1 butir itu sampai 600.000. Nah itulah yang akhirnya banyak disalahgunakan oleh orang-orang. Mereka udah malas bekerja keras, akhirnya mereka udah lelah bekerja keras hasil itu, akhirnya itulah yang gampang diiming-imingi oleh bandar narkoba diiming-imingi dengan penghasilan yang tinggi, dengan uang yang banyak, dengan dan pekerjaannya yang mudah, cuma ngantar-ngantar barang atau cuma giring barang. Itulah yang akhirnya masih banyak penggunaan narkoba itu masih banyak penyalahgunaan narkoba yang belum bisa kita pangkas karena faktor ekonomi, terus juga masih banyak juga orang yang masih nggak takut hukum. Ya udahlah, untung-untungan siapa tahu nih bisa berhasil nggak lolos sama hukum, akhirnya saya mau aja jadikan seperti itu. Terus yang kedua itu faktor masalah sosial. Mungkin ini yang tadi berkaitan dengan yang saya jelaskan sebelumnya, di mana Indonesia ini dianggap kondisi sosialnya itu masih labil ya. Setiap permasalahan sedikit pasti nyari pelampiasan. Terus juga masih banyak juga tempat orang-orang yang berpikir saya pengen happy, aku tak ke hiburan malam seperti itu. Ya itulah yang akhirnya masih banyak peredaran narkoba itu banyak marak beredar dari keinginan seperti itu. Jadi orang yang stres akhirnya pengen narkoba, orang yang pengen happy akhirnya pengen narkoba. Nah karena kalau misalnya mindsetnya masih seperti itu ya bakal tetap marak peredaran narkobanya seperti itu. Makanya paham ya? Dan juga terus juga untuk apa yang sudah dijalin oleh BNN. Kami di BNN sudah menjalin kerjasama dengan beberapa badan narkotik boardnya di negara lain. Kita sudah pernah menjalin negara dengan Kolombia. Kita tahu kan negara Kolombia itu salah satu negara dengan penghasil narkotika terbesar. Kolombia sudah pernah, terus juga dengan Cina juga sudah pernah, karena kebanyakan sabu-sabu dari Cina juga sabu-sabu juga kebanyakan dari yang banyak yang diekspor, yang diimpor juga banyak dari Cina, terus juga dari Malaysia, dengan tujuannya agar BNN kita dengan BNN mereka itu saling bekerja sama. Jadi kalau misalnya ada informasi tentang sindikat bandar internasional ataupun ada informasi terkait kira-kira ada pengiriman barang dari Malaysia, dari Cina atau dari Kolombia, bisa sampai ke BNN kita, sehingga akan lebih mudah dalam kita melakukan penangkapan atau pengintaian seperti itu. Dan juga jalinan kerja sama BNN itu pun nggak juga dalam penangkapan. Jadi dalam bidang rehabilitasi pun kita juga menjalin kerjasama. Jadi kita sudah menjalin kerjasama di bidang rehabilitasi dengan negara Filipina dan juga Australia. Tujuannya apa? Agar sama-sama kita bisa meningkatkan program, meningkatkan kemampuan petugas rehabilitasi, terus juga meningkatkan program rehabilitasi mana yang lebih efektif kepada, sehingga nantinya program-program rehabilitasi itu bisa benar-benar membuat seorang itu bisa pulih dan lebih efektif agar dia bisa kembali ke masyarakat seperti itu. Paham ya? Ya, terima kasih, Bu. Oke, Irenius Sibori. Oke. Ada lagi?
Mungkin masih ada lagi mungkin Bu. Dari Mas Kudus. Silakan Mas. Iya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya Kudus Surya Dharma dari Universitas Yesudarso Surabaya. Saya sedikit tergelitik dengan pendapat Bu Stefrin ya tentang bahwasanya pecandu atau penyalahguna narkoba ini harus direhabilitasi. Saya sepakat dengan itu. Akan tetapi karena saya dari Fakultas Hukum, saya menilai di sini ada satu kekosongan hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara, bagaimana rehabilitasinya, bagaimana sifat hukuman rehabilitasi. Karena tentu saja ketika seseorang menyalahgunakan narkoba tidak boleh hanya direhabilitasi, tetapi bagaimana rehabilitasi itu juga menyiratkan daripada makna hukuman atau efek jerahnya, kan begitu Bu Stafrin. Maka pertanyaan saya, tidakkah perlu diatur dengan undang-undang atau peraturan yang baru tentang pendalaman dari pasal 54 di Undang-Undang Narkoba tahun 2009, sehingga ketika ada seorang yang direhabilitasi atau seorang penyalahguna yang direhabilitasi tidak terkesan menjadi sebuah permainan hukum. Karena kalau boleh mengingat di beberapa waktu yang lalu saya juga tergelitik dari chatnya beberapa rekan-rekan bahwasanya apakah rehabilitasi pada seorang artis itu cuma 2 bulan, apakah ini cuma 3 bulan, apakah ini cuma 1 bulan. Nah, karena saya paham karena di sana ada kekosongan hukum yang terjadi. Maka apakah tidak perlu itu diatur? Karena ya mohon maaf, hukum di Indonesia ini kan sangat berkembang. Hukum tidaklah boleh berlaku surut, tetapi hukum itu harus berkembang dan tidak boleh stagnan sehingga mengikuti perkembangan dari dinamika kehidupan. Itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kudus ya, namanya Kudus Surya. Oke, saya mau menanggapi pertanyaannya, itu pertanyaan bagus juga. Saya sedikit menyinggung dengan anak saya mau menyinggung sedikit tentang penjelasan saya sebelumnya. Di tempat kami ada 2 macam proses masuk untuk rehabilitasi. Ada namanya voluntary, yaitu sukarela, ataupun namanya compulsory, yaitu melalui tangkapan yang tadi ditangkap polisi, ternyata dia hanya pecandu murni yang kita lalu dirujuk ke tempat rehab kami seperti itu. Nah, biasanya sih yang dari tangkapan ini yang agak ribet ya. Tangkapan ini itu biasanya setelah dia untuk melakukan program rehab. Memang sih dia tuh kayak vonisnya itu putusannya itu memang rehab ya, untuk rehab. Tapi kan dia sudah melalui proses TAT tadi kan. Jadi dalam TAT itu dia benar-benar disidik banget ya, dia hanya benar-benar itu enggak benar-benar candu ataupun dia para bandar, dan kita anggap orang yang sudah melalui proses TAT itu ya udah kita anggap sebagai murid pecandu, karena kita anggap orang yang melakukan TAT itu kita anggap orang yang profesional. Namun di sini tuh kadang-kadang memang ya itu juga salah satu kritik sendiri ya. Kayak banyak banget sih oknum-oknum yang TAT itu yang masih banyak menyalahgunakan wewenang ya udah masih banyak yang mau disogok. Udah ya wes ini anak saya tolong dikasih putusan itu ya, dikasih putusan rehab ya kayak gitu, masih banyak seperti itu. Saya mengakui di. Tapi mungkin yang agak membedakan agar dia jerah, agar si penyalahguna ini jerah, biasanya kalau misalnya saat dia sudah yang dari tangkapan ini dibawa ke tempat kami, dia akan menjalani proses rehabilitasi. Nah, setelah keluar dia akan kita kembalikan ke polsek atau enggak polres ataupun punya yang siapa yang nangkap dia, kita kan. Disitulah dia akan mengalami proses pemeriksaan lagi. Nah, biasanya proses pemeriksaan itu lama banget dan ribet banget. Nah, itulah kita anggap sebagai proses jerah, karena proses pemeriksaan itulah yang itu juga sangat mempengaruhi psikologisnya, dan dia pasti bakal tertekan juga. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu dia pasti sudah ada efek jerah lagi, kita anggap sudah ada efek jerah, dan kita anggap udah, walaupun dia memang nggak kena hukuman dan jujur dan dia tuh memang setelah kalau misalnya dia sudah vonisnya rehab, dia memang sudah nggak masuk penjara lagi. Nah, kita anggap
Kalau setelah dari rehab kita kembalikan lagi ke yang nangkap, dia akan diperiksa lagi, itu sudah cukup lah, sudah cukup untuk menambah efek jerak lagi karena proses pemeriksaan yang panjang seperti itu, paham ya? Dan juga, nah itu juga saran bagus sih untuk memperbaiki undang-undang seperti itu. Dan nanti akan saya sampaikan untuk memperbarui karena selama ini ya udah ya seperti itu. Ya seperti itu ya, memang kok misalnya kok enak banget ya dia sudah salah guna pakai narkoba apa namanya, tapi kok dia nggak kena vonis hukum, apa namanya, dia nggak ada vonis hukumnya seperti itu. Dan untuk artis-artis nih saya pengen share sedikit, kebanyakan ya artis-artis itu kalau misalnya sudah kena narkoba dia itu nggak mau rehabnya di punya BNN, dia kebanyakan tuh rehabnya swasta, karena kalau misalnya di rehabnya BNN ya pasti dia harus mengikuti, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi prosedur untuk melaksanakan Roger Marta, Raffi Ahmad, dia rehabnya di BNN. Tapi dia akhirnya sesuai dengan yang berlaku ya, udah 3 bulan, ya 6 bulan. Tapi kalau misalnya seandainya, saya bukan mau meng-underestimate rehab swasta, tapi kita nggak tahu kalau misalnya ada oknum-oknum yang digunakan. Jadi kebanyakan kita nih dalam diskusi kita kan kita menganggap, oh ya udah karena dia di swasta, ya udah akhirnya dia bisa gampang banget bisa lepas hukuman seperti itu. Dan itulah sedang kita advokasi, semua lembaga rehab akan kita advokasi agar sebisa mungkin proses pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan peraturannya kita agar nggak mencoret nama rehabilitasi seperti itu, paham ya? Oke, Mas Kudus. Oke, untuk undang-undang bisa lah, itu sudah banyak sekali yang mengusulkan, tapi sampai sekarang kita masih belum bisa belum ada revisi dari undang-undang tersebut. Semoga saja segera direvisi. Oke, terima kasih. Amin. Untuk kemajuan bangsa. Udah Bu. Sementara itu aja Bu, karena kita fokus pada peraturan undang-undang sehingga itu adalah dasar atau pondasi aparat penegak hukum dalam melakukan asesmen baik preventif maupun penindakan seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kudus. Ini Bu, waktunya udah habis. Tadi ada di chat tapi sudah dijawab juga kayaknya sama Ibu. Jadi hari ini mau kita sampaikan kalau untuk sementara kita istirahat dulu Bu. Jadi untuk Bu Safrin kami ucapkan terima kasih atas materi yang diberikan. Ya, terima kasih banyak Bu, semoga membawa manfaat bagi adik-adik mahasiswa yang mengikuti. Untuk adik-adik ya sama-sama Bu. Untuk adik-adik silakan istirahat dulu. Nanti kembali lagi sekitar jam 12.45 masuk lagi. Silakan istirahat, sholat, dan makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Safri. Terima kasih. Adik-adik yang mau minta materi silakan. Saya sangat terbuka. Bisa. Juga banyak sekali. Enggak saya bacakan. Pendidikan beliau doktor di bidang syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia, Lemhanas PPRA 54 2016. Untuk selanjutnya untuk menyingkat waktu kepada Dr. Irfan Idris, disilahkan. Monggo Prof. Baik, terima kasih Mbak Ida Ayu, Ibu Ida Ayu atas kesempatan yang baik ini untuk berdialog, berbicara dengan teman-teman dan adik-adik para mahasiswa ya yang dimediasi oleh Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, kurang lebih begitu. Jadi baik, terima kasih para peserta webinar yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Izin Ibu, suara saya jelas? Jelas sekali Pak. Alhamdulillah. Baik, peserta webinar yang saya hormati, saya Direktur Deradikalisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menangani kelompok-kelompok radikal teroris. Akan tetapi fenomena yang kita hadapi di negara kita ini sangat-sangat
miris kita melihat karena tidak sedikit oknum atau indikasi yang terindikasi radikal itu lahir dari kampus. Tetapi perlu saya tegaskan, perlu saya jelaskan bahwasanya tidak ada kampus yang dikatakan radikal. Kita salah kalau menuding sebuah kampus itu radikal. Tetapi kemudian kenapa ada mahasiswa, ada oknum yang menjadi pelaku, bahkan pelaku teror, karena ini itu radikalisme menyasar semua kelompok umur, menyasar semua lembaga pendidikan tinggi, bahkan lembaga pendidikan keagamaan. Tentu di sini perlu kita, khususnya wilayah 7, sangat-sangat hati-hati di kampus-kampus kita, agar jangan ada anak-anak kita yang mudah terpengaruh dan terpapar oleh paham radikal. Nah, teman-teman para mahasiswa, panitia, dan ibu yang saya hormati, perlu saya jelaskan melalui webinar ini bahwasanya radikalisme itu melahirkan sebuah kekuatan, sebuah kelompok yang namanya terorisme. Jadi semua teroris itu pasti radikal, dan semua yang radikal, tidak semua radikal itu teroris. Izin saya ulangi, dicatat baik-baik agar kita tidak miskomunikasi, misunderstanding nantinya. Semua teroris pasti radikal, tapi tidak semua yang radikal itu teroris. Contoh, teman-teman, anak-anakku, para mahasiswa, teman-teman, para mahasiswa itu radikal, tetapi bukan teroris. Radikal dalam arti positif, radikal dalam arti yang konstruktif. Karena radikal itu ada dua, radikal konstruktif, radikal destruktif. Yang saya ingin jelaskan secara panjang lebar nantinya adalah radikal yang destruktif. Radikal yang menguasai media maya, media sosial, dunia maya, dan radikal yang melahirkan kelompok radikal teroris, anarkisme, radikal anarkis. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya radikal yang konstruktif itu seperti anak-anak mahasiswa, seperti teman-teman sekalian, itu berpikir positif dan rajin belajar, punya visi, kemudian bela negara, gotong royong, selalu tampil inovatif, selalu giat belajar, itu yang konstruktif, bela negara. Tetapi yang perlu teman-teman para mahasiswa tahu bahwasanya yang destruktif itu ada 4. Ada 4 radikal yang destruktif yang perlu dihindari teman-teman mahasiswa, atau ada kelompok yang melakukan cuci otak di kampus tanpa kita sadari. Mereka masuk ke kampus-kampus menggunakan rumah ibadah, menggunakan lembaga dakwah keagamaan, lembaga dakwah kampus, LDK, yang sebelum masuk kuliah ke kampus, mereka sudah terpapar di dunia rohis. Rohis, kerohanian Islam itu tidak ada salahnya, tetapi banyak ada oknum yang menyalahkan rohis untuk selalu menanamkan kebencian, menyebarkan permusuhan, menggunakan paham-paham keagamaan yang secara dangkal, sempit, dan sangat terbatas. Olehnya itu, di dunia kampus, kenapa ada kelompok mahasiswa baru sudah terpapar? Karena itu melanjutkan apa yang diterima pada saat sekolah menengah umum atau keagamaan, tetapi tidak memahami. Disinilah perlunya kita ada dialog, ada diskusi, ada pekan ilmiah, banyak membaca, tentunya bertanya kepada dosen-dosen yang mengajar kita, agar nantinya paham radikal yang destruktif ini tidak terpapar. Yang ada 4 radikal destruktif yang teman-teman para mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia perlu hindari. Yang pertama itu perilaku yang toleran. Nah, perilaku toleran itu terpapar oleh paham-paham ini kalau misalnya diawali dengan merasa eksklusif.
Jadi kelompok-kelompok yang merasa eksklusif itulah yang mudah melakukan aksi, ujaran, perilaku, sikap yang intoleran, tidak siap berbeda, menganggap perbedaan itu sebagai sebuah pertentangan, perbedaan itu sebagai sebuah kelemahan, tetapi sebaliknya perbedaan itu adalah kekuatan, perbedaan itu adalah dinamika. Kita itu harus menerima perbedaan karena itu adalah sunnatullah. Kita kuat karena kita berbeda. Kenapa ada konflik? Karena terkadang tidak siap berbeda. Nah, hanya merasa paling diri benar. Itulah eksklusif. Setelah eksklusif dia merasa tidak intoleran, tidak menerima agama lain, tidak mau melihat bangsa lain, kalau suku berbeda tidak dianggap, dan seterusnya. Ini awal doktrin yang menjadikan seseorang itu jadi radikal, dimanapun berada, di kampus kah, di masyarakat kah, di rumah kah, di sekolah keagamaan kah. Kemudian yang kedua adalah menolak Pancasila. Nah, kalau di kampus-kampus ada masyarakat, ada mahasiswa yang menolak Pancasila, perlu kita diskusi secara bersama, karena Pancasila ini adalah menjadi ideologi kita bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara agama. Sekali lagi saya tegaskan, Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara agama yang harus menjadikan salah satu agama sebagai ideologi. Jadi terutama misalnya Islam. Islam itu bukan untuk dijadikan sebagai ideologi. Kita sudah final dalam memilih ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila itu merangkum 6 agama secara konstitusional yang diakui di dalam negara kita, karena kita negara yang berbentuk republik. Nah, mereka kelompok-kelompok radikal itu menyebarkan pahamnya dengan membenturkan kitab suci. Misalnya, ada mahasiswa baru dilakukan cuci otak, katanya pengajian, katanya taklim, katanya halakah. Dia gunakanlah istilah-istilah keagamaan yang sangat terbatas dan yang menurut mereka benar. Ini dikatakan pengajian di kampus-kampus, tetapi isinya nanti itu membenturkan antara nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran kalau Islam dengan Pancasila. Nah, dia memunculkan pertanyaan kepada mahasiswa yang masih baru, pilih mana, Al-Quran atau Pancasila. Nah, kelompok radikal seperti itu. Nah, teman-teman para mahasiswa tidak boleh menjawab pertanyaan ini, karena ini adalah pertanyaan yang salah. Bukanlah apple to apple. Masa kitab suci disandingkan dengan pemikiran manusia yang sifatnya lokal, yang sifatnya temporer untuk Indonesia saja, dan dengan dibenturkan dengan nilai-nilai yang universal, yang Al-Quran, kalamullah, yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang perlu pahami agar mereka, anak-anak, ya bagus kalau ditayang Bu slide-nya, biar terarah, dan juga bisa kalau misalnya nanti tidak muncul, teman-teman mahasiswa juga bisa menikmati, mengambil, mengcopy file ini, ya, untuk nanti dilihat dan didalami. Tentu kita perlu diskusikan. Jadi ini yang kedua, menolak Pancasila. Kita bersyukur ada ideologi kita, yaitu Pancasila. Kalau Pancasila mau dilihat kelebihannya, sandingkan dengan ideologi produk manusia, ya, sosialisme, komunisme, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah menolak NKRI. Jadi kriteria ciri-ciri orang yang radikal yang selalu disebarkan, ini misi mereka. Ini misi mereka. Yang pertama tadi saya ulangi, mereka bersikap intoleran. Setelah ada kelompok orang intoleran, dia tanamkanlah, dia sebarkanlah bahwasanya itu Pancasila itu syirik, ya. Dia sandingkan dengan kitab suci. Kemudian yang ketiga adalah menolak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini perlu kita pertahankan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang pulaunya hanya satu daratan, tetapi terjadi perpecahan, terjadi dua negara, misalnya Korea ada selatan, ada utara. Tapi kalau Indonesia
itu pulaunya 17.520 pulau kita utuh NKRI. Disinilah tugas kita menjaga, memelihara NKRI. Kita sangat bersyukur kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tetapi utuh, satu, aman dan tenang, serta kaya secara alami, kemudian geografisnya yang begitu luas dan penduduknya yang begitu banyak, 270 juta penduduk Indonesia. Nah, yang saya ulangi lagi tadi, radikal destruktif itu intoleran, yang kedua adalah menolak Pancasila, yang ketiga menolak NKRI, yang ketiga perlu kita pahami, teman-teman terutama mahasiswa, itu adanya paham pengkapiran. Jadi mereka mengkapirkan orang lain. Jadi bukan tugas kita mengkapirkan sesama saudara kita. Mereka bukannya, jangankan beda agama, sama-sama satu agama saja dikapirkan, apalagi yang beda agama. Secara sosiologis, kita tidak bisa mengatakan di Indonesia saudara kita itu orang kafir. Karena kita semua di Indonesia ini punya agama. Ada 6 agama diakui secara konstitusional. Berarti di Indonesia ini tidak ada orang yang tidak punya agama. Dan juga memang dasarnya dalam kitab suci bahwasanya orang-orang yang beriman atau orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Berarti semua yang memiliki iman itu adalah saudara kita. Bukan tugas kita menghakimi orang-orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian juga biasa kita dengarkan para penceramah menasihatkan kita bahwasanya itu Muhammad diutus menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan pendapat, menyempurnakan agama, menyempurnakan ideologi dan lain sebagainya. Tugas kita bagaimana kita hidup rukun dan damai di tengah pluralisme dengan berbagai macam warga, berbagai macam agama, suku, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Keempat, model radikal destruktif inilah yang seluruh mahasiswa harus pahami, terutama yang ada di perguruan tinggi yang di bawah lembaga layanan pendidikan tinggi ini. Karena kenapa? Saya katakan di dalam slide saya nanti ini ada contoh-contoh mahasiswa dari berbagai kampus itu menjadi radikal. Tetapi jangan, kita harus ingat, kampus yang ditempati belajar itu tidak radikal. Salah kita kalau kita katakan kampus A, kampus B radikal, tidak. Tetapi oknum yang ada di dalam kampus A, B, semua hampir seluruh, saya kira seluruh Indonesia, bahkan baru-baru 2-3 tahun yang lalu di salah satu kampus besar di Sumatera, bahkan alumnusnya yang merakit bom di dalam kampus. Jadi lagi-lagi alumni, oknum yang terpapar karena kenapa kelompok-kelompok radikal mencari generasi muda atau sekumpulan anak muda yang bisa dipengaruhi, yang dangkal pemahaman keagamaannya, untuk mereka dicekokin otaknya, diberikan pemahaman-pemahaman. Kemudian selanjutnya saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering muncul. Kenapa ada teroris? Ini perlu kita tahu agar kita bisa menghindari, agar anak-anak kita, teman-teman mahasiswa tidak mudah terpapar paham radikal dan tidak mudah dikaitkan antara ajaran agama dengan kelompok teroris. Karena kenapa? Semua agama ada pelaku terornya dan semua bangsa ada pelaku terornya. Kebetulan Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, jadi yang kita saksikan mereka yang merasa paling benar imannya, merasa paling benar pakaiannya, merasa paling lengkap bacaannya, dikafirkanlah kita-kita ini. Jadi ada tidak sedikit mahasiswa yang terpapar kemudian menghilang, tidak bayar SPP, jual laptop, dikafirkan orang tuanya, katanya mau hijrah. Nah, ini tidak dipahami hijrah seperti ini. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan kenapa orang jadi radikal, karena kenapa orang jadi teroris, karena radikal. Kenapa pertanyaannya kemudian kenapa orang jadi radikal? Banyak faktor. Tentu banyak faktor. Disinilah perlunya kita belajar, kita bertanya, kita memahami, kita membaca dan membaca bahwasanya orang jadi radikal itu bukan single faktor. Bukan karena ekonomi, mungkin iya, mungkin tidak, tapi tidak sedikit juga orang kaya
yang terpapar paham radikal karena pemahaman, mungkin pendidikan, mungkin pemahaman, mungkin ketidakadilan, mungkin merasa kecewa, ya, merasa termarginalkan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa terpapar paham radikal untuk kemudian naik tingkat melakukan aksi radikal anarkis yang melakukan pengrusakan di masyarakat. Teman-teman para mahasiswa yang peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah kita harus tetap waspada karena di kampus itu tempatnya para generasi yang akan lahir dengan pemikiran-pemikiran yang radikal dalam arti konstruktif. Radikal yang konstruktif itu paling tidak ada 3. Dia berpikir objektif, berpikir sistematis, dan berpikir universal. Pertama berpikir objektif, lawannya subjektif. Nah, kelompok radikal konstruktif, radikal anarkis, dia berpikirnya subjektif. Subjektif contohnya hanya dia yang benar, ya, pahamnya yang benar, kemudian bacaannya yang benar, hanya guru yang ditempati belajar yang benar, itu namanya subjektif. Silakan teman-teman para mahasiswa di kampus belajar pengkajian agama, taklim, tarbiyah, tetapi jangan hanya satu guru. Dan tolong pihak akademika, sivitas akademika terutama Warek 3 dan lembaga-lembaga mahasiswaan ini harus secara terbuka, jangan eksklusif, jangan hanya orang per orang di sudut-sudut kampus, itulah nantinya yang melupakan kuliahnya. Ini fakta, banyak contoh. Sudah tidak bayar SPP, menghilang, dijual laptopnya, dikafirkan orang tuanya karena katanya mau hijrah. Hijrah yang kita bisa pahami adalah melakukan transformasi, melakukan proses percepatan perkuliahan agar tidak menjadi mahasiswa abadi di dalam kampus karena pergerakan kita, pelajaran kita harus berjalan terus. Nah, ini yang namanya subjektif, harus objektif. Harus objektif. Begitu juga secara berpikir sistematis, saya kira berpikir filosofi sistematis, teman-teman mahasiswa pelajarilah itu. Bagaimana dia berpikir radiks dalam arti sampai ke akar-akarnya tuntas. Begitu juga universal. Berpikir universal, membaca sejarah bukan hanya sejarah yang dibaca hanya selembar saja. Contoh kecil, kenapa mahasiswa sebahagian terpapar? Karena hanya satu lembar sejarah dalam sejarah Islam terutama yang dia pahami, dia tidak baca, tidak pahami lembaran-lembaran sejarah yang ada di dalam kehidupan. Bagaimana kita membaca sejarah perjuangan bangsa kita, bagaimana sejarah negara kita, bagaimana sejarah perjuangan pahlawan, bagaimana sejarah Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam tanpa darah yang tumpah, dan bagaimana memahami sejarah khilafah yang berdarah-darah, pertumpahan darah. Nah, kelompok-kelompok yang galau, ya, mohon maaf, kebetulan banyak yang dilanda adalah generasi muda. Karena kenapa? Militansinya sangat tinggi, pemahamannya yang dangkal, ya, semangatnya yang melangit, pemahamannya yang dangkal. Olehnya itu, kita harus selalu membuka hati, membuka pikiran untuk belajar, agar jangan semangat yang kita tonjolkan, tetapi pemahaman, pendidikan, pemahaman yang kita dangkal, yang kita miliki. Nah, inilah jawabannya kenapa orang jadi radikal, kenapa orang jadi teroris, karena dia radikal. Radikal dalam arti destruktif yang saya maksudkan, yang anarkis. Nanti ada pembagian radikal lagi, saya jelaskan. Kemudian pertanyaannya kenapa orang jadi radikal? Karena banyak faktor. Olehnya itu, karena begitu banyak faktor yang menyebabkan orang jadi radikal, tentu banyak faktor juga yang harus kita tempuh, kita putuskan, kita siapkan program dan kebijakan serta strategi untuk meminimalisir. Nah, ini saya katakan, bukan menghilangkan. Tidak akan mungkin kita hilangkan. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan, para dosen, para sivitas akademika, bagaimana agar anak-anak kita jangan terpengaruh. Kita sampaikan, kita tidak bisa memaksakan. Karena kenapa? Hidayah, petunjuk itu bukan dari orang per orang.
Kita hanya menyampaikan agar hidayah itu mudah turun dari Tuhan, petunjuk ke jalan yang benar, pertolongan ke jalan yang lebih sukses agar dia bisa raih. Kalau kita sudah sampaikan, ya sudah, tugas kita menyampaikan, bukan merubah, karena hanya Tuhan yang bisa merubah sikap seseorang. Nah, kemudian tadi saya sudah jelaskan radikal destruktif. Saya juga sudah jelaskan tentang kenapa orang jadi teroris dan radikal. Fenomena negara kita, fenomena dunia ini sangat mengglobal. Kelompok-kelompok seperti ini, tentunya saya katakan tadi banyak pihak yang harus terlibat, bukan hanya BNPT, bukan hanya TNI Polri, bukan hanya negara, bukan hanya masyarakat, tetapi teman-teman para mahasiswa, sivitas akademika, kemudian orang tua, lingkungan, alumni, harus bersinergi di dalam melakukan pencerahan agar dapat menangkal bahaya dari paham radikal. Karena kalau sudah terpapar ini sangat susah kita merubah, tidak semudah membalik jari tangan. Karena kenapa? Mereka dengan semangat meyakini istilah-istilah yang tidak komprehensif, misalnya jihad. Ini jihad artinya melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan. Teman-teman mahasiswa belajar dengan penuh kesungguhan mendapatkan beasiswa itu jihad, belajar sampai ke luar negeri, kemudian membenahi diri agar bisa kembali ke negara Indonesia, membangun Indonesia, itu juga jihad. Bukan jihad yang bunuh diri, bukan jihad yang merusak, bukan jihad yang melakukan bom. Itu hanya dikaitkan interpretasinya. 41 kali dalam kajian kami pada saat sekolah, 41 kali kata jihad dalam kitab suci itu tidak ada yang bermakna melakukan serangan, bom bunuh diri, dan lain-lain sebagainya. Inilah kenapa ada yang terpapar paham radikal, karena mereka meyakini bahwasanya ternyata jihad itu melakukan serangan kepada orang kafir. Melakukan serangan itu salah, menuding orang kafir itu salah, jadi semuanya salah. Olehnya itu, kenapa teroris dianggap kejahatan luar biasa? Kenapa teroris dianggap kejahatan kemanusiaan, dan kenapa teroris dianggap kejahatan lintas negara? Dia kejahatan lintas negara karena ingin membentuk sebuah pemerintahan yang transnasional. Sementara khilafah itu artinya adalah pemerintahan. Indonesia sudah berbentuk pemerintahan, isinya republik. Tinggal tugas kita belajar dari berbagai macam disiplin keilmuan, teman-teman, anak-anakku para mahasiswa, agar bisa mengisi bangsa ini, mengisi republik ini yang kemasan cantiknya, republik untuk kita bertahan. Kita sangat bersyukur. Ini yang perlu kita pertahankan, kita jaga agar jangan negara ini carut-marut terjadi seperti di Syria, Irak, dan ada anak-anak kita yang berangkat ke sana. Masih ratusan, bahkan ribuan warga negara Indonesia yang terkatung-katung di sana tidak jelas. Mereka tidak jelas karena kenapa? Di sana juga konflik antara milisi, kita tidak jelas tahu lawan dan kawan. Tetapi itu justru yang tidak dipahami, katanya hijrah. Hijrah itu adalah berpindah transformasi dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik, dari kacau menjadi aman. Indonesia sudah aman. Mari kita berhijrah untuk menciptakan pola pikir, pola tindak kita untuk menjadi lebih cerdas, lebih aman agar Indonesia tetap menjadi negara yang aman. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan kenapa orang jadi radikal, kenapa penyebab orang jadi radikal, destruktif dan konstruktif. Nah, perlu saya tambahkan ada 4 langkah. Ini perlu dicatat anak-anakku, terutama para mahasiswa, agar hati-hati. Tetap hati-hati. Kita para orang tua, akademisi, para rektor, para dosen, para pegawai, hanya menyampaikan kepada anak-anak kita. Ada 4 langkah yang dilakukan untuk melakukan cuci otak. Ini terjadi di dalam kampus. Tapi jangan langsung merasa kampus kita yang kena. Tidak. Hampir kalau kita buka data napi teroris itu rata-rata kampus ada yang terpapar. Nah, yang pertama, mereka menggunakan paham keagamaan yaitu bid'ah. Mereka membid'ahkan orang. Bid'ah itu bahasa kita adalah menuding orang mengada-adakan sebuah praktek keagamaan yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Ini sangat berbahaya kalau kita katakan saudara kita bid'ah, ya, karena
perubahan zaman, perkembangan keadaan sudah jauh berbeda dengan keadaan yang pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua, setelah dibid'ahkan itu dikafirkan. Yang saya katakan tadi, destruktif. Dikafirkan orang. Bukan tugas kita mengkafirkan, bahkan bukan tugas kita memaksakan sebuah paham keagamaan kepada orang lain, karena tidak boleh memaksakan orang dalam ajaran beragama. Hanya menyampaikan saja, ya. Kemudian yang ketiga, setelah dikafirkan dihalalkan darahnya. Ini hati-hati. Anak-anak mahasiswa kalau ada yang mendengar doktrin-doktrin seperti ini, tolong didiskusikan dengan pimpinan fakultas, pimpinan universitas, dosen pengampu, pimpinan nasihat akademik, atau kepada kepegawaian agar ini bisa kita diskusikan. Jangan terlalu jauh tenggelam. Akhirnya dia merasa paling diri benar, ya. Nah, dikafirkan. Yang terakhir itulah yang melakukan aksi bom bunuh diri, aksi melakukan pengrusakan. Karena kenapa? Yang diserang itu dianggap sudah kafir. Jadi sudah ringan mereka melakukan pembunuhan. Orang bule, bukan tugas kita mengkafirkan. Ada Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaan. Kita ini adalah makhluk paling sempurna dibanding ciptaan-ciptaan makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Jadi 4 langkah. Kalau ada langkah ini yang anak-anakku para mahasiswa dengar, ya, ada kata-kata bid'ah, ada kata-kata menghalalkan darah, ada kata mengkafirkan. Nah, itu waspada. Kita harus belajar, kita harus bertanya. Tidak salah. Lantas kalau kita sudah dengarkan, diskusikan. Yang salah kalau kita diamkan. Nah, kelompok radikal itu ada 3 kelompok, ya. Radikal itu ada radikal gerakan, ada radikal keyakinan, dan ada radikal politik atau pemikiran. Radikal gerakan itu kerjanya hanya merusak. Di mana ada keramaian, di mana ada kerumunan. Kita sangat bersedih. Demo baru-baru ini yang seharusnya damai, tetapi banyak yang dilibatkan anak-anak SMA, mahasiswa kita juga memperjuangkan misinya, tentu tidak bisa terwujud. Karena kenapa? Ada yang menunggangi, ada kelompok yang ingin melakukan pengrusakan. Ini kelompok radikal anarkis namanya. Hanya gerakan. Dia melakukan bom, dia menyerang pemerintah, dia menyerang polisi. Tidak ada yang lain tidak ada yang lain dia pikirkan bagaimana agar masyarakat tidak tenang, masyarakat kacau, masyarakat risau, masyarakat merasa terteror, merasa khawatir, merasa was-was. Kemudian yang kedua, yang ada juga di masyarakat kita, ini ada di masyarakat kita ini semua loh. Saya itu hadapi mantan teroris dan napi teroris, dan yang saya temukan kalau tiga lapisan ini. Kemudian yang kedua itu adalah radikal keyakinan. Radikal keyakinan ini hanya mengkafirkan orang lain, hanya keyakinannya benar. Ini tidak melakukan kerusakan, tetapi sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Kalau ada orang datang beda agama menjauh. Nah, ini radikal keyakinan. Ini juga tidak benar. Padahal kita disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkan dengan beragama. Jangan merasa diri paling benar. Nah, ini merusak juga, ini mengkafirkan. Tidak boleh kita mengkafirkan saudara kita. Saya katakan di Indonesia secara teologis mungkin Al-Qur'an ada makna kafir yang didefinisikan. Tetapi secara sosiologis kita di Indonesia ini semuanya bersaudara karena semuanya punya agama. Kemudian yang ketiga, radikal pemikiran. Radikal pemikiran itu artinya dia selalu ingin merubah negara bangsa menjadi negara agama. Selalu menolak Pancasila, selalu mengharamkan Pancasila, selalu mentegutkan pemerintah. Ini juga bagian dari ajaran-ajaran yang perlu kita hindari karena ini yang mendominasi paham-paham radikalisme yang menyebar di seluruh lini kehidupan masyarakat, terutama di mana mereka kelompok pemuda itu berada. Bukan kampus, bukan sekolah menengah, bukan masjid, bukan pesantren, tetapi di mana ada komunitas generasi muda berkumpul, mereka sebarkan itu karena dengan mudah generasi muda bisa dihasut, bisa dipengaruhi, bisa dibujuk untuk ikut. Karena kenapa? Satu modal yang dimiliki generasi muda adalah memiliki semangat dan militansi yang tinggi. Nah, disinilah dimanfaatkan kalau keropos pemahamannya, kering pemahaman keagamaannya, kebangsaannya, keindonesiaannya, mereka tidak bisa mensyukuri
apa yang kita capai di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita banggakan ini. Jadi 3 kelompok radikal yang saya katakan tadi, itu radikal gerakan, merusak, anarkisme, vandalisme, tawuran, ya. Nah, ini biasa kita lihat tawuran antar lorong, antar gang, ya. Nah, kemudian yang kedua, radikal terkait dengan keyakinan, dia tidak merusak, tetapi ini sangat berbahaya, ya. Hanya dia yang masuk neraka, hanya dia yang masuk surga, orang lain dikasih masuk neraka semua. Bukan tugas kita beragama, itu bukan tugas soal surga dan neraka, tetapi bagaimana kita memperlihatkan contoh, memperdengarkan tutur kata, melakukan perilaku yang baik agar orang lain mencontoh kita. Kalau kita katakan diri kita beragama, jangan justru kita beragama, tetapi kita melakukan aksi anarkisme. Kemudian saya ulangi, radikal radikal politik itu merubah negara bangsa menjadi negara agama. Negara bangsa kita Republik sudah berakhir. Khilafah yang ingin didirikan itu oleh kelompok-kelompok HTI, kelompok-kelompok radikal, itu hanya cerita dan berita, bukan sama sekali perintah. Kita tidak diperintahkan untuk membentuk satu negara, tetapi kita hanya diperintahkan untuk hidup dalam sebuah entitas. Entitas itu, kelompok itu selalu damai. Artinya dia damai di atas segalanya. Kalau bentuk negara yang kita kedepankan itu lebih mengedepankan kepada pandangan, pendapat, mengabaikan akhlak. Sementara akhlaklah yang harus menjadi tiang penyangga dalam kehidupan kita beragama, bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Karena kalau tanpa akhlak itu kita bisa carut-marut menjadi bangsa yang hancur. Nah, mungkin ini yang bisa saya jadikan pengantar, mungkin dicatat baik-baik poinnya, ya, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita secara kualitas itu kasus teroris bertambah, menguat, tapi secara kuantitas menurun. Kenapa kuantitasnya menurun? Karena aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat secara kultur dan struktur sangat kuat, ya. Mereka masyarakat sudah sadar bahwasanya aksi teror itu tidak ada kaitannya dengan agama, ya. Karena kenapa? Semua agama ada pelaku terornya, semua bangsa ada pelaku terornya. Kenapa dia meningkat secara kualitas? Karena sudah melibatkan anak dan perempuan. Kita ingat bom Surabaya, kita ingat bom Sibolga, kita ingat kasus seorang pejabat eselon 2 di Batam menghilang bersama anak dan putrinya karena dibujuk oleh keluarganya. Ini fenomena. Ada satu lagi contoh, eselon 4 Kementerian Keuangan bersama 5 putrinya menghilang, ditemukan di Iran sana. Ini pengaruh kuat, magnet, tarikan kuat, magnet secara psikologis seorang wanita, seorang perempuan untuk mengajak anak dan suaminya terlibat. Ini fenomena. Nah, saya angkat ini agar kita jangan mudah terpapar, kita harus membentengi diri, harus kita memperkuat sinergi, memperkuat imunitas kita. Ya, kita berhadapan hari ini dengan 2 virus, yaitu virus corona dan virus radikal, dan semuanya menghancurkan, semuanya mematikan, semuanya membahayakan bagi kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita berbangsa dan beragama. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman para mahasiswa di sini ada pesertanya 126 peserta partisipan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentu ini tidak maksimal, akan tetapi perlu terus kita waspadai agar jangan dikaitkan dengan salah satu agama yang melakukan aksi teror. Kalau dikatakan Islam di Indonesia, ya maklum, karena memang dominan mayoritas umat Islam di Indonesia. Tetapi bagaimana dengan kasus yang terjadi penembakan di dalam masjid di New Zealand, menewaskan 50 orang? Itu kita tidak tahu agama apa. Dan itu saya kira semua bangsa ada pelaku terornya, semua agama ada pelaku terornya. Islam tidak ada hubungannya dengan aksi-aksi anarkisme, karena Islam dan agama-agama lain itu diturunkan dan diciptakan untuk membawa kasih dan cinta kepada segenap seluruh makhluk, bukan hanya kepada Islam, kepada manusia, tetapi lingkungan juga seperti itu. Mudah-mudahan manfaatnya. Sekali lagi
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jam. Bu Ida, saya menyela sedikit. Saya menyapa Prof. Irfan. Ya. Ya, Prof. Irfan, saya Widyo terakhir ketemu 6 tahun yang lalu ketika saya masih di Dikti. Masya Allah. Sehat Pak. Sehat ini. Masih tim Satgas Dikbud Dikti ya. Dikbud selalu ketemu ketika acara-acara mahasiswa di. Kita harus berkuat. Kita harus berkuat Bang agar mahasiswa ya, terus terang saya panggiling soalnya lebih muda nih. Saya belum suka. Itu efek kamera aja Bang. Dicukur semua soalnya ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saya kebetulan double ini Zoom-nya, ada acara di kantor juga untuk jabatan fungsional, jadi masih mengikuti ini. Sehat-sehat Bang, sehat. Matur nuwun. Monggo silakan Bu Ida. Monggo. Terima kasih Mas Widyo. Terima kasih Prof sudah memberikan materi. Cuman ini banyak pertanyaan Prof. Nanti apakah materi dari Prof itu bisa di-share di teman-teman? Di-share aja Mbak, di-share. Kalau bisa, karena ini tidak cukup hanya menjawab saja, silakan dibagikan juga nomor saya. Siapa tahu ada yang mau diskusi, atau ada mahasiswa anak-anak kita mau menulis skripsi tentang ini, saya siap bimbing. Oh iya Prof. Ini Prof, sebentar saya tanya ke teman-teman apakah ada pertanyaan. Adik-adik, apakah ada pertanyaan dari Resen? Ini ada Prof. Dari Christian Nadam Kautsa. Silakan, mungkin ada pertanyaan ke Prof. Irfan. Selamat sore, Profesor Irfan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menghidupkan kamera karena untuk menghemat baterai ya. Terima kasih Mas Christian. Ya. Tidak apa-apa. Nama saya Christian Adam Gautsa. Saya mewakili Universitas Widya Karya Malang. Di sini saya lagi di Malang nih. Ya, saya di Malang, Bro. Saya lagi di Malang juga. Wah, bagus sekali. Silakan. Pertanyaannya adalah yang pertama, saya sendiri kadang suka prihatin bagaimana dengan masih banyak orang-orang atau yang sering disebut ulama atau pemuka agama yang masih mengajarkan kepada pengikutnya ujaran-ujaran yang bersifat ya yang kurang toleran lah. Betapa mereka menekankan bahwa aliran mereka itu yang terbaik, dan juga mirisnya lagi bahwa mereka mengajarkan bahwa selain daripada pemahaman mereka, yang lain adalah salah gitu. Dan anehnya lagi, kalau memang Indonesia itu sangat menekankan toleransi, kenapa oknum-oknum seperti ulama-ulama yang mengajarkan ujaran kebencian ini kok tidak ditindaklanjuti gitu. Kan banyak, saya tidak mau sebut nama juga, ada ulama-ulama yang sangat bagi saya menyebarkan ujaran kebencian, Prof. Ya tidak hanya dari satu agama saja, setiap agama saya rasa memiliki pemimpinnya yang mengajarkan ujaran kebencian. Itu menurut Profesor bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Ya, sejatinya kalau dia menyandang diri ulama itu kan bahasa Arab, dia bermakna berilmu. Kalau dia berilmu tentunya tidak memperlihatkan aksi dan memperdengarkan tutur kata yang tidak elok didengar dan dipandang orang. Dia harus menjadi contoh. Ulama itu kan ibarat jari kita ini, 5 jari kita, dia berada di tengah-tengah. Dia tidak berpihak kemana, dia tidak menyudutkan siapa, tetapi dia selalu memberikan contoh yang terbaik. Ya, kalau dalam Islam itu ulama itu pewaris para nabi tentunya, berpikir yang santun, berpikir yang baik. Nah, hanya saja fenomena yang kita lihat di masyarakat kita sangat mudah, gelaran-gelaran itu baru satu buku dibaca sudah menyandang diri ulama. Nah, itulah yang berbahaya. Inilah yang harus kita lakukan di kampus-kampus kita agar
menjadi ulama yang intelek, dan intelek yang ulama memahami konsep, memahami geografis, memahami sosiologis, antropologis kehidupan kita. Kita berada di negara kita tidak berada di negara lain. Kita berislam bukan berislam Arab. Kalau orang Islam, saya kira agama lain juga begitu. Kita berislam bukan harus berislam Indonesia yang tekstual dan kontekstual harus kita gabungkan. Kenapa? Mereka dengan mudah menyalahkan, menanamkan kebencian, karena bacaannya juga ya sangat-sangat dangkal. Inilah yang perlu barangkali lewat pendidikan, lewat kebijakan untuk kita perkuat. Nah, Kementerian Agama, saya sering mengisi materi penguatan kompetensi BIMTEK, penguatan kompetensi keagamaan. Saya bilang ada banyak komunikasi perspektif kitab suci yang harus kita lakukan, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang tapi tidak perlu keras, tidak ada keras tapi tidak perlu kasar. Kita sangat menyayangkan tentunya, kita berharap kepada kalau ormas Islam ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI, dan ada Kementerian Agama, untuk ini bisa diminimalisir agar jangan dengan mudah, masyarakat juga jangan mudah terprovokasi hanya karena pakaiannya, penampilannya, akhirnya wah nurut banget sebagai ulama padahal bukan ulama. Dia bacaannya baca satu. Nah, inilah yang merampas merampas gelaran ulama untuk yang akhirnya merusak nama ulama-ulama lain yang wara, yang terpelihara, yang selalu mengajarkan seperti kalau dalam Islam itu seperti Pak Quraisy Shihab. Ini sangat mudah, dan beragama itu juga esensinya kita mendambakan dan merindukan kehidupan yang damai. Beragama itu bukan daftar surga neraka, bukan daftar dosa pahala, tetapi beragama adalah bagaimana kita menjadi teladan di masyarakat yang tidak punya agama saja. Kita di sini di Indonesia bersyukur, Pak. Ada 6 agama dan semuanya sama. Semua benar menurut penganutnya, ya, menurut penganutnya. Kita bukan lagi samanya kita saling menyalahkan, akan tetapi bagaimana kita sibuk menebarkan nilai-nilai kasih sayang itu dari dalam agama. Yang tidak punya agama, saya saksikan sendiri di masyarakat sana, di masyarakat Eropa, itu hidup damai, hidup harmonis, hidup tentram, tidak ada saling membenci, saling menghujat, mencaci. Nah, kita harapkan ya, justru umat beragama lah yang harus memperlihatkan contoh. Sangat-sangat tidak tepat kalau dia diberikan gelar ulama atau dia merasa diri ulama, tetapi mulutnya ujaran kebencian melulu. Mungkin orang akan tidak simpati. Orang akan mengatakan yang tidak punya agama saja. Yang penting dia manusia, dia cinta damai, cinta ketenteraman, cinta kasih sayang. Jadi agama bukan persoalan salah benar, agama bukan persoalan dosa dan pahala, agama bukan persoalan surga dan neraka. Nah, yang sangat-sangat dangkal pikirannya itu karena tidak membaca. Kalau dia baca kitabnya ulama ini, tidak ada saya kira ulama yang menganjurkan untuk menghujat kebencian. Jangan mengucapkan kebencian, berpikir negatif saja. Kalau kita dalam agama, semua agama, saya kira 6 agama tanpa kecuali, kita harus hargai kitab-kitab suci yang diyakini secara konstitusional di negara kita. Tinggal kita berlomba. Sejatinya ulama-ulama yang dikatakan dalam tanda petik sebenarnya bukan ulama yang mengajarkan kebencian. Ini Indonesia negara yang paling aman. Karena kenapa? 6 agama yang diakui secara konstitusional. Kalau inti dari agama-agama semua itu kita gabungkan, saya kira Indonesia lah yang paling aman. Tidak ada kekacauan. Jadi orang yang melakukan aksi anarkisme, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu, sesungguhnya bukan ajaran agamanya, bukan agamanya yang salah, tetapi orangnya, oknumnya yang bacaannya masih dangkal, tetapi sudah merasa paling diri benar dan mau masuk surga. Orang lain dihukum semua di neraka. Saya kira demikian, ini masukan yang sangat bagus, ya, agar kita harus hati-hati, terutama teman-teman kita, para mahasiswa, ini 122 orang total peserta, agar mereka dapat pencerahan apapun ajaran agama yang teman-teman para mahasiswa yakini, teman-teman yang hadir di sini, untuk kita bagaimana menjadikan paham keagamaan itu sebagai perekat kehidupan di tengah pluralisme yang kita alami, yang kita miliki hari ini. Karena tidak mungkin kita seragamkan, tidak akan mungkin. Demikian.
Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas. Semoga bisa saya bagikan juga ke Oke, Mas Christian, terima kasih. Saya mohon izin Bu, Ida. Saya harus bergeser ke tempat lain karena ada acara. Mungkin di-share aja itu materi, kemudian nanti kalau ada yang berkomunikasi silahkan dilewat CV saya, ada data lengkap. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lebih produktif dan aktif ke depan. Demikian. Cabut ya. Kasih tahu. Kasih tahu Mas Toto bilang ada. Keluar. Moodnya Bu, mood. Unmute dulu Bu. Adik-adik kalau mau bertanya bisa langsung melalui telepon ke Prof. Irfan. Jadi karena Prof. Irfan ada acara lain, jadi bisa langsung ke telepon beliau. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, sebentar saya konekkan dulu dengan Pak Sekretaris Pak Widawinarso. Langsung keluar ya. Ibu mungkin selesai ya Bu. Saya juga masih masih acara di Zoom-nya Jabatan Akademik. Jadi adik-adik mohon maaf ini. Halo. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya yakin keluar nih. Saya yakin adik-adik bisa mempelajari dari paparannya Pak Prof. Irfan. Nanti silakan sudah diberi link untuk bertanya, dan adik-adik paling enggak kita sudah menghubungkan ya, moga-moga adik-adik bisa tidak sekadar memperoleh ilmu dan pengetahuan, tapi adik silakan nanti dilanjutkan jejaringnya dengan BNN Jawa Timur. Tadi sudah ditawarkan kunjungan dan lain-lain data-data, itu dimanfaatkan adik-adik. Jadi jangan berhenti adik-adik mendengar peserta ini. Tapi kalau ada kegiatan, silakan jangan ragu-ragu untuk ke BNN di Jawa Timur ya. Dan juga tadi sudah diberi akses oleh Pak Prof. Anu Deputi Direktur Anu untuk komunikasi, yaitu hal seperti ini dimanfaatkan ya. Begitu mungkin Bu Anu, silakan Bu Ani, kalau ada Anu ditutup, saya mohon izin di acara Pak Sulaksono ini. Iya Pak, adik-adik jadi sudah dikasih peluang untuk bisa menghubungi Bu Sanika sama Prof. Irfan, jadi sudah dikasih nomor kontak. Nanti materi juga akan kita share di web LLDikti. Jadi adik-adik nanti bisa melihat di web LLDikti 7. Di situ nanti kita share materi-materinya. Karena acara sudah selesai, mungkin Bu Ani bisa menutup acara. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Subbagian Kemahasiswaan LLDikti Wilayah 7. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa di lingkungan LLDikti Wilayah 7. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti video konferensi ini dengan acara sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan radikalisme yang dilaksanakan oleh LLDikti Wilayah 7. Baik, adik yang saya banggakan, kiranya tadi dari 3 narasumber kita, yaitu dari Bapak Dr. Widawinarso selaku Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan, dan dari
Safrin. Bu Safrin, dan juga dari yang terakhir Prof. Irfan dari BNNP. Nah, mudah-mudahan dari ketiga kita tadi ada yang bisa membawa wawasan bagi adik-adik generasi muda di era milenial ini yang terkait dengan bahaya narkoba dan bahaya radikalisme, karena saya yakin adik-adik adalah penerus bangsa yang kedepannya semua harapan dari bangsa ini tertumpu pada adik-adik generasi muda. Karena Bapak Sekretaris lagi ada acara di tempat yang berbeda, maka menugaskan kepada saya untuk menutup ini. Kiranya apabila yang sudah hadir ini dari organisasi mahasiswa bisa layaknya materi yang telah disampaikan oleh narasumber tadi untuk di-share dengan teman-teman. Untuk itu dengan izin dari Bapak Sekretaris dan tentunya memohon ridho dari Allah SWT, maka pertemuan untuk sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan radikalisme LLDT wilayah 7 saya nyatakan selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, terima kasih atas kehadiran dalam Zoom. Silakan nanti bisa mengambil materi di web LLDT. Ya. Selamat sore. Ayo. Jadi namanya buka agensi bingung kan. Namanya kamu duluan nanti jelasnya nyambung. Agensi ada di mana bukan berarti ya. Mas tutup. Adik-adik kita undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.